Assalamualaikum. Halo, saya Faye. Kejadian ini terjadi sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Saya nggak ingat pasti tepatnya kapan. Tapi kejadian ini cukup membekas dan membuat saya shock. Jadi waktu itu saya mengantarkan ibu saya untuk konsultasi ke dokter. Ya kontrol bulanan lah, ngecek obat dan kondisi segala macam. Kebetulan waktu itu dokternya prakteknya malam. Dia mulai praktek itu jam 7 malam dan pasiennya banyak banget. Jadi biasanya kita tuh nunggu bisa berjam-jam. Nah karena waktu itu ibu saya dapat nomor urut yang agak di belakang, jadinya ya udah saya sengaja datangnya agak malam. Waktu itu kalau nggak salah saya sampai di tempat praktek dokter jam 9 dan waktu itu masih banyak pasiennya. Kami duduk di depan ruang praktek menunggu giliran dan saat itu ya selayaknya rumah sakit ya yang banyak pasien menunggu untuk konsultasi dokter. Kami menunggu cukup lama waktu itu sampai akhirnya kira-kira jam setengah 11. Waktu itu ada seorang ibu yang sudah agak tua, bisa dikatakan nenek-nenek gitu, duduk di sebelah saya. Perawakannya gak terlalu besar, dengan rambut digelung, berkacamata, dan agak bongkok gitu ibu ini. Ibu itu duduk di sebelah saya dan tersenyum sama saya. Terus dia duduk aja gitu, diam di sebelah saya. Waktu itu saya perhatikan ibu ini datang sendiri. Dan itu agak aneh gitu menurut saya, karena biasanya yang datang ke tempat praktek dokter itu kan orang tua ya. Jadi selalu ada yang menemani. Kalau nggak sama suaminya, sama anaknya, atau ada yang nganter lah pokoknya, nggak mungkin sendirian. Jadi agak aneh gitu menurut saya. Akhirnya ibu ini saya sapa gitu. Sama siapa bu? Saya tanya gitu. Terus dia cuma bilang sendiri. Terus saya tanya kembali, kok gak ada yang nemenin bu? Udah malam loh ini. Nanti ibu pulang sama siapa? Saya tanya gitu. Dia cuma bilang sendiri. Saya kemana-mana selalu sendiri. Saya punya anak banyak, tapi semua anak-anak saya gak ada yang mau ngurus saya. Saya disia-siakan. Saya ditelantarkan, kata ibu itu. Saya kasihannya terus terang. Dan saya langsung berpikir bagaimana kalau nanti masa tua saya seperti dia. Sendirian, gak ada yang nemenin, gak ada yang nganterin, tuh pasti sedih banget itu. Dan waktu itu saya tanya lagi, ibu emang anaknya berapa? Saya tanya gitu. Awalnya dia cuma diam. Kemudian dia ngomong lagi, saya punya anak banyak, tapi gak ada satupun yang mau ngurus saya. Dulu waktu mereka masih kecil, saya yang urus mereka. Sekarang giliran saya sudah tua, mereka gak ada satupun yang mau ngurus saya, kata ibu itu lagi. Terus ibu itu akhirnya cerita. Dia cerita kalau ada satu anaknya yang tiba-tiba ninggalin dia waktu lagi jalan ke mall. Anaknya dapat telepon dari kantor anaknya itu dan si ibunya ditinggalkan begitu saja gitu di mall. Kemudian ada satu lagi anaknya yang ibu itu bilang saya malah dijadiin pembantu di rumah anak saya sendiri, katanya begitu. Terus ibu ini juga cerita kalau saya juga pernah dimaki-maki sama anak saya sendiri karena saya menumpahkan teh apa kopi gitu. Saya lupa cerita detailnya. Saat ibu ini cerita, saya langsung lirik ke ibu saya. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau misalnya hal itu menimpa ibu saya. Dan entah kenapa saya langsung teringat
akan dosa-dosa yang pernah saya lakukan terhadap ibu saya. Bagaimana saya dulu pernah membantah ibu saya, melawan, ngambek, ya kelakuan waktu saya masih sekolah dulu lah. Lalu ibu itu berkata lagi, itu mamanya ya katanya, dijaga mamanya ya mbak, jangan disia-siain katanya. Dan nggak tahu kenapa waktu itu saya jadi sedih banget gitu dengar cerita ibu ini. Nggak kerasa malah saya yang duduk di sebelahnya, saya ikut nangis gitu dengar ceritanya dia. Tidak lama setelah itu nama ibu saya dipanggil dan akhirnya saya pamit gitu sama ibu itu. Saya bilang, Bu, saya masuk dulu ya, saya bilang gitu. Dan saya nganter gitu ibu saya konsultasi ke dokter. Setelah selesai konsultasi ke dokter, susternya bilang begini ya, suster yang di dalam kamar praktek itu bilang, maaf ya Bu, nunggu lama, pasien terakhir nih katanya begitu. Terus saya bilang, loh sis, di depan masih ada satu pasien lagi kan, saya bilang begitu. Suster itu bilang, enggak kok mbak, mamanya mbak pasien terakhir katanya begitu. Terus saat buka pintu saya bilang, itu ibunya masih nunggu, saya bilang begitu. Dan setelah saya ngomong seperti itu, ibu yang tadi ngobrol sama saya berdiri dan dia berjalan menembus tembok.